Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trader Indonesia, trader market yang benar-benar saya banggakan. Rekan trader semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai lagi dengan analisa harian teknikal yang akan saya bawakan buat para trader semuanya. Dan seperti biasanya, saya akan selalu memberikan sedikit kajian-kajian lah secara fundamental tentang apa yang terjadi pada hari ini. Setelah itu baru kita akan masuk ke teknikal ya. Jadi apa yang saya sajikan ini selalu ada punya keterkaitan dengan pasar yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu saya berharap semoga kiranya apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya. Tema hari ini kita akan membahas tentang gold yang pada saat ini agak sedikit mengalami pelemahan ya. Dan benar-benar semuanya terfokus terhadap inflasi Amerika yang akan diumumkan pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita coba lihat dulu di kalender ekonomi kita ya. Kita coba lihat di kalender ekonomi. Di sini sudah sangat jelas bahwa pada kalender ekonomi, trader Indonesia bisa lihat bahwa nanti tadi barusan aja ya tradernya, sebelumnya saya mau kasih sedikit masukan bahwa tadi barusan pound sterling berita yang sangat memberikan keuntungan buat pound sterling sehingga tentang indeks rata-rata pendapatan mengalami kenaikan ya. Nah ini dia harap diperhatikan sehingga tadi pound sterling sempat naik ya. Nah nanti pada pukul 15.30 juga Gubernur Central Bank England akan memberikan sedikit statement. Nah, oke kita kembali lagi tentang nilai resesi yang terjadi. Nah, trader semuanya, nanti pada pukul 19.30 ada statement tentang indeks harga konsumen, di mana dia lebih banyak mengulas tentang inflasi yang sedang terjadi di Amerika pada saat ini. Dan kalau kita lihat sebelumnya 0,3%, sekarang 0,3% lagi, kita akan lihat bagaimana ke arah pergerakannya ke depan. Karena dari arah pergerakannya ini, dia bisa memberikan sedikit, saya belum masukin ya. Nah ini dia, oke. Dari arah pergerakan ini, dia bisa memberikan sedikit masukan ya terhadap pergerakan gold pada hari ini ya. Nah, memang dia sangat mempengaruhi tentang indeks dolar Amerika. Karena mempengaruhi indeks dolar Amerika, otomatis dia akan mempengaruhi terhadap gold. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di platform, ya, rekan trader semuanya bisa lihat di sini di platform sudah sangat jelas di sini platform bahwa tendensi harian pada gold memang dia setelah dia masuk di pasar Asia dia agak sedikit mengalami penurunan, ya, dia agak mengalami penurunan walaupun secara teknikal ya bullish masih sangat kuat dan kalau kita lihat di sini ya saya memberikan sedikit masukan bahwa dia akan berusaha sampai ke 1733 ya. Nah ini dia, baru setelah itu dia akan mencoba sampai di titik yang paling tertinggi lagi di 1740. Nah bagaimanakah reaksi, bagaimanakah estimasi dan bagaimanakah hubungan antara inflasi dengan gold? Nah, kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau kita lihat harga gold ini dia turun tadi sampai mendekati 1720 ya. Walaupun kalau kita lihat di sini terjadi pelemahan di indeks dolar Amerika ya. Nah, indeks dolar Amerika terjadi pelemahan, tapi juga biasanya kalau indeks dolar melemah pasti gold menguat ya, tapi ini juga korelasinya masih tetap sama di mana walaupun terjadi pelemahan di indeks dolar Amerika tapi gold pun juga tetap mengalami pelemahan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini ya, harga emas ini dia benar-benar merupakan barang yang panas ya di tengah konsensus di mana lebih rendah untuk inflasi Amerika. Ya. Kenapa kita bilang itu? Karena kita harus tahu bahwa para investor ini dia menyadari bahwa logam mulia ini sebagai alat untuk melindungi inflasi. Dan penurunan perkiraan inflasi telah memaksa para pelaku pasar untuk memangkas posisi beli mereka. Ya, memangkas posisi beli mereka dalam hal artinya kecenderungan untuk terjadi pelemahan itu juga sangat-sangat kuat. Ya, ini dia. Ya,
Ini dia. Nah, nanti kalau kita lihat nanti apabila penurunan tingkat inflasi secara beruntut cukup untuk mendukung harga emas tersebut, kita bisa lihat bahwa emas ini masih punya kemampuan untuk bisa lebih rendah lagi pergerakannya. Bisa lebih lagi rendah pergerakannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat arah pergerakan gold di sini ya, kalau kita lihat arah pergerakan gold di sini, kita udah bisa lihat bahwa dia masih tetap ya, sekarang memang dia akan mencoba untuk mengalami kenaikan ya, tapi secara tendensinya itu masih tetap punya kemampuan untuk punya kemampuan untuk mengalami penurunan ya. Ini yang harus kita lihat ya. Selain itu juga trader semuanya, harga emas ini dia sangat bergantung terhadap selain nilai inflasi utama dari Amerika, ada juga yang mempengaruhi harga emas ini adalah kekhawatiran seputar pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh Cina. Nah, ini dia. Kenapa kayak gitu? Karena ya, Cina dalam hal ini selain perekonomian banyak juga faktor COVID ya yang banyak sehingga mendukung sentimen yang sangat hati-hati ya. Ini ya. Selain itu juga ketegangan ya, perang ekonomi antara Amerika dan Cina, inilah yang menjadi dasar utama kenapa emas benar-benar ada punya peluang untuk mengalami kelemahan ya. Ada punya peluang mengalami kelemahan ya. Kita tahu bahwa Cina adalah konsumen terbesar emas ya. Oleh karena itu Cina sangat berhati-hati terhadap permasalahan ini. Dengan adanya inflasi yang terjadi, ya, dia bisa mempengaruhi terhadap pergerakan emas karena mereka akan mengamankan pergerakan emas tersebut, ya. Jadi tetap dilihat bahwa apa yang terjadi nanti, hasil inflasi nanti, secara garis besar dia selain mempengaruhi pasangan mata uang lainnya, dia juga bisa mempengaruhi arah pergerakan gold dan kita bisa lihat di sini bahwa gold ini merupakan aset yang menjadi aset utama apabila terjadi inflasi, maka dia merupakan aset utama dalam peralihan aset yang terjadi. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya, demikianlah tema kita pada hari ini ya, tentang bagaimana hubungan antar inflasi dengan gold. Ya, saya berharap semoga tema ini bisa bermanfaat dan setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran terhadap trading yang akan dilakukan oleh para trader semuanya pada hari ini. Oke, tanpa membuang waktu lama lagi, kita langsung masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini. Ya, dan seperti biasa, Bapak Ibu semuanya, analisa teknikal kita ini kita akan selalu masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini? Trader semuanya, pergerakan indeks dolar Amerika telah saya bahas tadi bahwa sangat kuat mengalami bearish. Dia sampai sudah menembus rentang harian yang telah saya buat tadi pagi ya, dari 108.62 sampai 108.275 dia telah menembus 108.62 dan dia sekarang sedang menuju ke 107.985. Apakah dia masih bisa menembus sampai 107.899? Nah, ini yang bisa menurut saya harap diperhatikan, dan kalau saya bilang di sini dia masih bisa minimal dia menembus sampai di level 107.942. Setelah itu dia mengalami kenaikan. Dengan tingkat kenaikan yang harap diperhatikan adalah sampai di posisi 108.150. Oleh karena itu para trader harap diperhatikan bahwa arah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada kesempatan kali ini adalah seputaran 107.942 sampai 108.150. Oke, selanjutnya kita masuk di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD trader semuanya? Untuk pergerakan Euro USD sudah sangat jelas bahwa Euro USD pada kesempatan kali ini tendensinya sangat kuat bearish dikarenakan pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa dengan dengan rentang harian antara 1.01149 sampai 1.01464, kita bisa lihat bahwa arah pergerakan dari mata uang ini, indeks Euro USD ini, menurut analisa saya masih punya
Orang bilang kesempatan untuk bisa naik lebih tinggi lagi di 1.01646 ya. Saya masih bisa beroptimis ya. Kalaupun sekarang dia masih berkisar sekarang sini, mungkin dia akan sedikit mengalami penurunan dulu. Dan penurunan dia menurut analisa saya mau taruhlah di seputaran 1.012464. Tapi setelah itu dia akan balik lagi naik. Apalagi hari ini akan terjadi news ya. Harap diperhatikan nanti news tentang di Jerman itu ya. Tadi barusan saya kasih itu. Berikan itu bisa menjadi alasan kenapa dia bisa naik sampai di 1.01646. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling, uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling, uncle saham dolar? Bapak Ibu semuanya, pergerakan dari pound sterling, uncle saham dolar sudah sangat jelas di sini bahwa news yang telah terjadi membuat pound sterling, uncle saham dolar melambung tinggi melewati batas harian yang telah saya buat di seputaran 1.17072 ya. Dia sempat menembus 1.17273, tapi sekarang dia mengalami pelemahan lagi, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan yang terjadi ini sudah merupakan ambang batas yang paling tertinggi di sini ya. Dia akan mencoba sampai di level sini tapi tidak sanggup ya, 1.17311 ya. Setelah itu dia akan mengalami penurunan, dengan batas penurunannya itu menurut analisa saya di seputaran sini. Nah, sinilah ya. Nah, oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah estimasi bahwa pola pergerakan dari pound sterling ini akan bergerak di seputaran sini. Sorry trader. Oh ya. Wah, terlalu bersemangat saya ini sampai. Oke, trader semuanya. Sekali lagi. Wah, luar biasa. Terlalu semangat memberikan analisa sampai bersin. Oke, trader semuanya. Lanjut lagi ke gold. Nah, gold tadi telah kita bahas ya. Tadi kita udah bahas gold. Sekarang kita coba membahas ulang lagi tentang gold. Nah, gold telah kita bahas tadi barusan. Dan kalau kita lihat gold di sini, tendensi gold hari ini ya, dia wait and see. Tapi kemampuan untuk terjadi penurunan masih sangat besar ya. Walaupun secara garis besar dia wait and see. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa dia sekarang akan mencoba naik minimal. Kalau saya bilang ya, minimal dia akan mencoba naik sampai di level 1725.75. Setelah itu dia akan turun lagi dengan nilai maksimal penurunan itu dia berada di seputaran 1716. Saya tidak mau bilang bahwa dia akan sampai di level sini, tapi saya bilang bahwa 1716 merupakan nilai yang bisa dicapai oleh gold pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu pergerakannya itu di seputaran sini nih. 1725 sampai 1716. Itulah pergerakan yang terjadi terhadap gold. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang, trader semuanya? Untuk pergerakan USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa penurunannya sangat dahsyat, telah melewati batas rentang harian yang saya buat pada hari ini antara 142.330 sampai 142.828. Dan dia telah mengalami penurunan yang sangat dahsyat sampai sudah melewati rentang harian, malahan sudah melewati rentang harian saya ya. Nah, tapi kalau saya bilang dia udah sampai di rentang harian sini nih. Nah, ya. 142.54. Menurut analisa saya dia masih sedikit turun lagi dengan batas terendah itu 142.054. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan yang paling tertinggi itu di 142.506.504. Oleh karena itu menurut analisa saya bahwa arah pergerakan dia itu di sekitaran sini aja nih, nggak jauh. Nah, situ aja. Oke, Bapak Ibu semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya dimanapun berada. Saya tetap mengingatkan lagi bahwa apa yang saya lakukan ini adalah merupakan analisa yang saya buat. Tapi saya berharap supaya rekan trader tetap menganalisa lagi, dan terus menganalisa lagi. Dan gunakan analisa yang punya para trader itu sebagai masukan untuk melakukan trading pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.